terima kasih sekali oleh Hermawan dari Prodi STR Keperawatan Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan organ yang memungkinkan dan dibimbing oleh Ahmadi oksigen dari Organ-organ utama sistem pernapasan meliputi hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru, di mana pertukaran gas terjadi terutama di alveolus. Proses pernapasan meliputi inspirasi atau menghirup udara dan ekskresi yaitu menghembuskan udara yang mengendalikan oleh otot-otot seperti diafragma, otot interkostal. Sistem ini sangat penting untuk menyediakan oksigen yang dibutuhkan sel untuk dalam proses metabolisme dan membuang limbah berupa karbon dioksida. Udara pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung, di mana di dalam rongga hidung tersebut udara disaring, dihangatkan, lalu dilembabkan. Kemudian udara melewati faring atau tenggorokan yang merupakan jalan bersama untuk udara dan makanan. Berikutnya, udara melewati laring atau pangkal tenggorokan yang berfungsi untuk sebagai jalannya suara dan melindungi saluran pernapasan dari benda-benda asing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Nah, glotis adalah lubang atau celah sempit di dalam laring yang menjadi pintu masuknya udara dari faring ke trakea dan paru-paru. Lalu di laring terdapat kontak suara yaitu otot-otot yang mengatur ketegangan dan posisi pita suara sehingga pita suara mendekat dan membuka celah sempit. Udara yang dipaksakan melewati celah ini menyebabkan pita suara bergetar. Getaran pita suara yang menghasilkan gelombang suara. Suara ini kemudian dimodifikasikan oleh mulut, lidah, dan rongga hidung menjadi suara kita dengar. Saat pernapasan biasa, pita suara membuka lebar agar udara bisa melewati tanpa bergetar. Lalu udara masuk ke trakea yaitu batang tenggorokan yang merupakan saluran utama untuk menuju paru-paru. Selain itu, di epitelium yang meliputi trakea hingga bronkus, epitelium dilapisi oleh silia pada permukaannya atau cairan lendir yang tipis atau munkus. Lalu, fungsi munkus dalam menjaga kelembapan seluruh pernapasan dan membantu mekanisme pembersihan dengan silia atau rambut-rambut kecil yang bergerak untuk mendorong munkus beserta kotoran keluar dari saluran pernapasan menuju tenggorokan untuk dikeluarkan. Lalu udara masuk ke trakea atau batang tenggorokan yang merupakan saluran utama yang menuju pada paru-paru. Trakea terbagi menjadi dua yaitu bronkus masing-masing menuju paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Bronkus kemudian bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkiolus menuju pada alveolus yaitu kantung-kantung kecil tempatnya pertukaran gas terjadi. Di alveolus terjadinya pertukaran gas oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dari darah masuk ke dalam alveolus untuk dikeluarkan. Proses pengeluaran CO2 terjadi pada aspirasi di mana otot diafragma dan otot antar tulang rusuk berelaksasi, volume rongga dada mengecil sehingga tekanan pada paru-paru naik dan udara yang mengandung CO2 mendorong keluar melalui jalur pernapasan yang sama, mulai dari alveolus, bronkiolus, bronkus, trakea, laring, faring, dan akhirnya melewati hidung dan mulut. Sangatnya sudah harus tadi.